إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat yang alhamdulillah juga hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan keafiatan kepada beliau dan kepada kita semua, dan taufik kepada kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, keikhlasan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua, dan ini nasihat buat kita orang-orang yang beriman, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan jalan jual beli yang didasarkan atau yang didasari oleh saling ridha antar kalian. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian celakai diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat rahmah, sangat penyayang pada kalian. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian mengingatkan kita betapa fitnah harta itu bisa menghalangi kita dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan benar, Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati fitnatul mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ujian dan cobaannya masing-masing. Dan fitnah terbesar bagi umatku adalah fitnah harta. Betapa banyak kita menyaksikan sendiri, bahkan boleh jadi itu terjadi pada keluarga kita sendiri. Orang tua berselisih dengan anaknya, anak bahkan na'udzubillah sampai menuntut orang tuanya gara-gara harta gono gini atau harta warisan dan seterusnya. Persaudaraan, ya, padahal mereka bersaudara, satu ibu satu bapak, itu putus silaturahmi gara-gara harta warisan misalkan. Dan ini realita yang terjadi. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, sungguhnya fitnah terbesar bagi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, kita ini adalah fitnah harta. Tadi di awal kita menyampaikan ayat yang berisi pesan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sejati. Dan jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Dalam ayat yang mulia ini Allah berpesan kepada kita untuk bertakwa dengan ketakwaan yang sejati. Maka muncul pertanyaan, apa itu takwa yang sejati? Ini yang harus kita wujudkan. Para ulama terdahulu menyebutkan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa tatruka al-ma'siyata ala nurin minallah takhafu iqabahu. Yang namanya takwa itu harus mewujudkan 3 hal, 3 unsur. Takwa sejati, yang sebenar-benar takwa. Yang jika kita wujudkan takwa yang sejati, maka semua janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa yang kita dapati di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, semua itu akan diraih. Ya. Kalau kita mewujudkan 3 unsur ini. Yang pertama, seseorang dia beramal, melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, namun harus didasari oleh ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ini unsur yang kedua. Unsur yang pertama tadi adalah beramal. Namun amalnya ini harus didasarkan kepada ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dan unsur yang ketiga adalah tarju thawaballah. Unsur niat. Apa tujuan dia beramal tersebut? Dia sudah beramal, amalnya sudah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ilmu. Sekarang tinggal apa niat, apa motivasi dan latar belakang dia beramal tersebut. Kalau niat dan motivasinya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah semata, maka inilah ketakwaan yang sejati. Ada orang yang beramal ikhlas tapi ngawur amalnya, tidak berdasarkan ilmu dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima, bukan termasuk ketakwaan. Ada orang yang dia beramal sudah benar amalnya, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ilmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih misalkan, dan penjelasan para ulama. Namun ternyata dia beramal niatnya bukan karena Allah, niatnya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan larangan Allah itu juga harus atas dasar ilmu. Hal tersebut benar-benar dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia harus meninggalkannya bukan karena siapa-siapa, tapi benar-benar karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ketakwaan yang sejati jamaah sekalian. Nah, apa kaitannya dengan fitnah harta tadi? Ketahuilah bahwasanya banyak di antara kita jatuh ke dalam fitnah harta atau perselisihan gara-gara harta karena tidak tahu ilmunya. Karena tidak tahu ilmunya. Kalaupun sudah tahu ilmunya, memang ada keserakahan, memang ada nafsu di situ untuk berbuat zalim kepada orang lain. Maka inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, ayatnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Perhatikan di sini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang sudah punya ilmu tentang keimanan. Karena penyakit ini juga menimpa mereka, menimpa kita-kita ini. Penyakit apa itu? Penyakit makan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil."
Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan cara jual beli yang kalian saling ridha di situ. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Karena memang apalagi kita hidup di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini termasuk bukti nubuwah, bukti kenabian beliau. Apa yang beliau sabdakan tentang masa depan itu terjadi. Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haram. Sungguh pasti akan datang nanti suatu zaman, kata Rasulullah SAW, zaman yang mana seseorang sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Dia tidak peduli apakah dengan cara yang halal ataukah haram, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa dapat. Dan zaman tersebut sudah terjadi, dan kita berada di zaman tersebut. Apalagi zaman teknologi ini, zaman medsos. Sangat mudah sekali seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, saya sering dapat WA. Mungkin kita semua sering dapat WA itu, penawaran-penawaran yang luar biasa. Ternyata itu semua adalah penipuan. Dia sebarkan itu, sekali sebar itu bisa ke ribuan, mungkin jutaan orang. Dari 1 juta orang, katakanlah 1%-nya kena tipu misalkan. Dan betapa banyak dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu sangat mudah dia lakukan, sangat mudah. Dia tinggal tidur-tidur di rumah, kemudian dia memainkan HP-nya atau menggunakan alat komunikasi modern misalkan saat ini dengan internet dan seterusnya, melakukan penipuan. Waliya'udzubillah. Zaman itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini bukan perkara sepele jamaah sekalian, bukan perkara sepele. Kenapa? Karena dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang laki-laki. Bayangkan, dia ini ikut perang, ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Bukan sembarang jihad, dia jihad bersama Rasulullah SAW. Ketika penaklukan Khaybar, ya. Setelah penaklukan Khaybar itu, ketika dia sedang mengurus unta atau kendaraan tunggangannya Rasulullah SAW, tiba-tiba dia kena anak panah yang nyasar. Akhirnya matilah dia. Semua para sahabat itu seperti mengucapkan selamat, hani'an lahu bisyahadah. Masya Allah, hani'an lahu bil jannah. Masya Allah, dia mati syahid, dia masuk surga. Keselamatan untuk dia. Namun apa kata Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, tidak. Sama sekali tidak, kata beliau alaihi salatu wassalam. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di tangannya, dia sama sekali tidak mati syahid. Bahkan dia diazab di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Seperti apa azabnya? Rasulullah SAW menjelaskan, inna syamlata allati akhadaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim latashta'idu alaihi nara. Sungguh sekarang baju yang dia kenakan Allah jadikan api yang sedang membakar dia di alam barzakh. Bagaimana ceritanya kok bisa seperti itu? Dia sedang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ukurannya mati syahid lah. Masuk surga langsung. Na'udzubillah. Ternyata Rasulullah menceritakan dan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Laki-laki ini ketika penaklukan Khaybar, harta rampasan perang itu sebelum dibagi, ada yang dia ambil.
sebelum dibagi oleh Rasulullah SAW. Diambil tanpa sepengetahuan Rasulullah dan yang lainnya. Secara hukum, kalau kita bicara hukum fikih, harta rampasan perang itu halal bagi orang-orang yang ikut berjihad. Secara hukum ini. Namun dia mengambilnya dengan cara yang tidak halal. Dia mengambilnya sebelum dibagi oleh Rasulullah SAW. Yang diambil adalah satu helai pakaian. Tidak ada nilainya. Namun Rasulullah SAW bersabda, lam tusibhal maqasim. Pakaian tersebut belum dibagi. La tashta'ilu alaihi naran. Maka sungguh saat ini di alam barzakh pakaian tersebut dijadikan api yang kemudian membakar dia. Na'udzubillah. Perkara yang di mata kita sepele. Namun ternyata azabnya luar biasa di alam barzakh kelak, jemaah sekalian. Inti dari dan kisah ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis sahih. Inti dari kisah ini adalah sekalipun sesuatu itu halal pada zatnya, namun jika kita meraihnya dengan cara yang tidak halal, maka dia menjadi haram bagi kita. Dia menjadi haram. Sehingga penting bagi kita untuk berilmu dalam fikih muamalah ini, jamaah sekalian, sebagaimana yang kita jelaskan tadi malam. Nah, orang yang mengambil harta orang lain atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak dengan jual beli atas asas saling ridha, maka hukumannya tidak hanya di alam barzakh dan di akhirat, bahkan hukumannya juga terjadi di dunia. Wallahi demi Allah, orang-orang yang melakukan kecurangan atau tidak jujur, penipuan dalam transaksinya untuk mendapatkan harta, pertama yang Allah hilangkan dari harta yang dia dapatkan adalah keberkahan harta tersebut. Dan ketika keberkahan harta ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu adalah azab dan hukuman untuk dia di dunia sebelum nanti di akhirat. Makanya kita perhatikan orang-orang yang bergelimang harta namun dia mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak hak, tidak benar, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya keberkahan harta tersebut. Sehingga tidak jarang kita menemukan orang yang memiliki kelimpahan harta namun hidupnya susah. Dia harus hidup di penjara, ya. Istrinya lari atau selingkuh, na'udzubillah. Anak-anaknya durhaka. Ketika dia meninggal, justru harta yang dia miliki menjadikan permusuhan antar keluarga dia. Ini karena Allah sudah mencabut keberkahan dari harta tersebut. Ini hukum yang disegerakan, azab yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat kelak. Terlebih lagi nanti di akhirat, na'udzubillah, lebih berat lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahmun nabata min suhtin, ya, jasad yang tumbuh dari harta yang haram, entah itu haram zatnya ataukah haram cara mendapatkannya. Sama ini, sama-sama haram. Fannaru aula bihi, an-naru aula bihi, kata Nabi SAW. Neraka lebih pantas bagi jasad yang seperti itu. Na'udzubillah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya keseharian kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dimudahkan untuk mendapatkan yang halal-halal saja. Karena betapa banyak manusia ketika dia mencari yang haram justru dia gampang mendapatkannya. Tapi ketika dia berusaha mencari yang halal justru berat, sulit atau sedikit dia dapatkan.
Disinilah letak ujiannya jamaah sekalian. Disinilah letak ujiannya. Dan boleh jadi orang yang gampang dapat yang haram, susah dapat yang halal, ini juga bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa sebelumnya yang dia lakukan, kezaliman-kezaliman sebelumnya yang dia lakukan, merampas harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak hak. Boleh jadi itu hukuman. Adapun bagi orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, yang mencabut diri dari keharaman untuk mendapatkan yang halal, maka di awal-awal boleh jadi dia sulit untuk mendapatkan yang halal. Ketahuilah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah banyak berdosa melakukan yang haram, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus ujian tersebut, insyaallah Allah akan mudahkan. Bahkan harta yang sedikit yang kita dapatkan itu Allah akan berikan kelimpahan keberkahan yang banyak di situ. Dan Allah kalau sudah meletakkan keberkahan pada sesuatu, maka sesuatu yang sedikit itu akan terasa banyak dan besar manfaatnya. Ya. Jamaah sekalian yang belakang Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang tadi malam. Masih tadi malam kita membahas tentang kaidah seputar muamalah, dan kaidah pertama yang kita bahas tadi malam adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala hal, semua amal yang kita lakukan baik ucapan maupun perbuatan itu bergantung kepada niat. Hukumnya itu dan hasilnya itu bergantung kepada niat pelakunya, dan tadi malam kita sudah berikan beberapa contohnya. Alhamdulillah. Sedikit kita menyinggung kaidah yang kedua, kaidah besar yang kedua, yaitu al-yaqin la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa gugur gara-gara munculnya keraguan belakangan. Ya. Keyakinan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan datangnya keraguan. Ya. Kalau sebelumnya yakin kemudian keraguan datang di tengah jalan, maka keyakinan ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang baru, dengan bukti yang baru. Kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Mereka tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan saja. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Ketahuilah bahwasanya persangkaan itu sama sekali tidak menunjukkan kebenaran. Tidak bisa jadi pegangan untuk kebenaran. Prasangka tanpa bukti yang meyakinkan. Ya. Kita akan berikan contoh sedikit terkait kaidah ini, karena kaidah ini punya banyak cabang sekali. Kita akan berikan contoh penerapannya dalam muamalah kita, misalkan sehari-hari. Contoh kaidah ini sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa baik itu terkait hutang, terkait jual beli, terkait harta dan segala macamnya. Ya. Ada sebuah prinsip berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu wajib didatangkan oleh orang yang mengklaim, menuduh. Adapun orang yang tertuduh, ini cukup hanya bersumpah saja. Ya. Seperti apa contohnya? Ya, banyak para ulama memberikan contoh. Contoh misalkan ada seseorang yang ini terkait muamalah, ya, banyak contoh yang lain. Namun saya berikan contoh terkait muamalah karena kita sedang berbicara tentang hal ini. Si A misalkan dia pernah berhutang kepada si B. Si A pernah berhutang kepada si B, katakanlah hutangnya itu 1 juta. Ya. Ini sama-sama yakin ini. Si A pernah memberikan hutang, si B juga yakin
tidak lupa bahwasanya dia pernah diberikan hutang sejumlah 1 juta. Dengan pelunasannya dengan cara dicicil. Ya. Sudah selang setahun, si A ini kemudian si A yang berhutang kepada si B ya tadi. Si A ini kemudian dia membayar 300.000. Sudah setahun dia bayar 300.000. Kemudian dia mengatakan, sudah ya, hutang saya lunas ya. Dia bilang gitu. Namun yang si B ini yang memberikan hutang, si B ini yang mengatakan, belum lunas. Dia bilang gitu. Kayaknya belum lunas. Si A juga ragu-ragu. Dia ketika membayar 300.000, kemudian mengatakan sudah lunas, itu hanya berdasarkan prasangka saja. Ya. Di sini muncul keraguan, apakah sudah lunas atau belum. Namun sebelumnya ada sesuatu yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan bahwasanya si A berhutang kepada si B 1 juta. Dan sudah dibayar beberapa kali, namun muncul keraguan apakah sudah lunas atau belum setelah dibayarkan 300.000. Ya, artinya kan si A ini menganggap dia sudah membayar 700.000, ya. Adapun si B menganggap si A ini baru membayar 500.000. Ya. Bagaimana cara penyelesaian sengketanya? Maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Maka kondisi yang meyakinkan ini harus tetap jadi pegangan dan patokan bersama. Cara menyelesaikan sengketanya adalah si A ini yang mengklaim bahwasanya dia sudah membayar 700.000 dan sisanya 300.000 sudah lunas. Dialah yang harus mendatangkan bukti, si A ini. Adapun si B, maka cukup bagi dia untuk bersumpah bahwasanya yang baru dibayarkan baru 500.000. Ya, sehingga ketika dibayarkan 300.000 masih kurang berapa? Masih kurang 200.000. Ini contoh penerapan kaidah tadi dalam fikih muamalah sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama. Contoh lain misalkan, si A beli beras. Si A beli beras kepada si B 1 ton. Dibayar lunas di depan. 1 ton kira-kira berapa sekarang? Jamaah. Kalau 1 ton. 1 ton beras. Hah? Kalau 1 kilo berapa? Anggaplah 10.000 ya. 1 kuintal itu berapa kilo ya? 100 kilo. Berarti 1 kuintal berapa? 1 juta. 1 ton 10 juta. 10 juta ini dia bayar di depan, lunas. Nah, berasnya itu menurut perjanjian diantar tiap bulan. Sebanyak 1 kuintal. Berarti yang dicicil ini apa? Berasnya yang dicicil. Nah, di akhir tahun ini terjadi sengketa di akhir tahun. Menurut si A yang membeli beras ini, beras yang dikirim baru 8 kuintal. Ya kan? Namun menurut si B yang punya beras, yang mengirimkan beras yang sudah dikirimkan adalah sudah semuanya 10 kuintal. Ya. Ya, anggaplah setahun itu perjanjiannya selama 10 bulan supaya gampang menghitungnya. Ini terjadi sengketa di sini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak terjatuh kepada saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil? Ya. Sengketanya dikembalikan kepada kaidah ini, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan adanya semata-mata keraguan. Apa yang meyakinkan di sini jamaah? Yang meyakinkan di sini adalah
si A ini sudah membayar lunas 10 juta. Kemudian terjadi perkara yang meragukan. Ya. Apakah si B ini sudah memberikan beras itu 10 kuintal, 1 ton, 10 kuintal sama dengan 1 ton. Sudah semuanya atau belum? Ya, karena si A ini merasa baru dikirim baru 8 kuintal. Maka si B yang mengklaim sudah mengirim semua berasnya, maka dialah yang harus mendatangkan bukti. Dialah yang harus mendatangkan bukti. Ya. Karena dia sudah mendapatkan 10 juta, ini sesuatu yang meyakinkan. Karena dibayar di depan ya. Adapun beras yang dia kirim kemudian di tengah jalan terjadi keraguan apakah sudah 8 ataukah sudah 10 kuintal, ini sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang meragukan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang meyakinkan, kecuali dengan keyakinan yang baru. Apa keyakinan yang baru itu? Berupa bukti. Berupa bukti, misalkan nota serah terima. Oh ternyata ini sudah ditandatangani 10 kali. 10 kali pengiriman, itu bukti. Atau dengan adanya saksi misalkan, itu juga bukti. Kalau ada bukti tersebut, maka si B inilah yang dimenangkan. Artinya dia sudah mengirimkan semua yang menjadi tanggung jawabnya, dia sudah kirimkan semua beras itu. Namun kalau tidak ada bukti, maka si A bisa dimenangkan hanya dengan bersumpah. Dia cukup bersumpah, demi Allah, saya baru dikirimkan 8 kuintal. Kalau si B tidak bisa mendatangkan bukti, maka si A ini yang dimenangkan oleh hakim berdasarkan kaidah yang tadi, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Ya. Contoh lain misalkan, ada barang yang dititip oleh si A kepada si B. Katakanlah barang tersebut misalkan kunci motor misalkan. Si A titip kunci motor kepada si B. Ya. Nah setelah setengah jam datang si C, datang orang ketiga ini, si C ini mengatakan, ya, saya disuruh ambil kunci motor ini oleh si A. Ya kan? Bisa dipahami nih? Ada A, B, C. A titip kunci motornya ke B. Ya sudah, saya pegang, ini amanah gitu, dipegang. Tiba-tiba datang orang ketiga si C. Dia mengaku si A nyuruh saya ambil kunci ini. Dikasihlah kunci motor itu kepada si C oleh si B. Ternyata belakangan datang A nyari kunci motornya. Ya. Si B bilang tadi sudah diambil sama si C gitu, katanya kamu yang nyuruh begitu. Pertanyaannya, apakah si B ini wajib ganti rugi? Si B ini yang dititipi ini wajibkah dia mengganti rugi? Ya. Jawabannya dikembalikan kepada kaidah ini juga, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Dan kaidah ini memiliki turunan al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Secara asal orang itu bebas dari tanggungan. Si B ini kan hanya sekedar dititipi. Sebenarnya dia tidak wajib untuk menerima titipan tersebut. Dia tidak wajib. Dia sudah berbuat baik. Mau menerima titipan tersebut, dia sudah berbuat baik. Maka dalam hal ini, hukum asalnya sebenarnya dia terbebas dari tanggungan si B ini. Sehingga para ulama mengatakan si B ini tidak bisa dituntut untuk ganti rugi kecuali kalau dia teledor. Kecuali kalau dia teledor, apalagi sengaja misalkan untuk menghilangkan atau mengurangi nilai barang titipan orang. Ya, ini contoh sederhana dalam muamalah. Kalau ada orang berutang,
Kalau ada orang mengaku tiba-tiba datang kepada kita, misalkan jamaah, kamu punya hutang sama saya 1 juta. Dia tiba-tiba datang mengaku seperti itu. Maka dikembalikan kepada asal. Yang meyakinkan adalah dia tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun juga. Tiba-tiba datang orang mengaku bahwasanya dia memiliki hutang, maka al-aslu bara'atuz zimmah, ini adalah sesuatu yang meragukan setelah datangnya keyakinan, maka tidak bisa hilang keyakinan tersebut kecuali dengan keyakinan yang baru, kecuali dengan bukti. Dia harus bawa bukti. Orang yang mengklaim ini harus bawa bukti. Ini buktinya kamu pernah berhutang sama saya. Ini saksinya. Kalau tidak bisa bawa bukti, maka orang yang dituduh ini, yang dituduh punya hutang ini, cukup dia bersumpah, saya tidak pernah berhutang kepada engkau, maka dialah yang dimenangkan. Dialah yang dimenangkan dalam sengketa. Intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kasus-kasus sederhana yang sering banyak terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita tidak terlalu peduli. Bahkan kita tahu, seringkali kita tahu bahwasanya kita sedang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Di sini jamaah sekalian kita harus kembali kepada apa yang kita sampaikan di awal tadi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk takwa kepada Allah yang terbesar adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dan atas dasar rasa takut kepada Allah. Ini ketakwaan yang sejati. Ini ketakwaan yang sejati. Terutama perkara yang sering kita langgar adalah terkait hak orang lain. Bahkan seringkali kita melanggar hak orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita. Betapa banyak orang yang mengambil harta warisan milik anak yatim. Banyak yang terjadi seperti itu. Betapa banyak di antara kita yang melakukan transaksi jual beli. Dia jual beli, namun dia menyembunyikan aib barang yang dia jual. Walaupun barangnya halal, namun cara dia mendapatkan keuntungan itu tidak halal. Boleh jadi jamaah, ini terakhir. Boleh jadi jamaah, ini semua yang menyebabkan doa kita itu terhalangi, tidak mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba diingat-ingat. Jangan-jangan ada hak orang lain pada diri kita. Termasuk dalam hal ini adalah masalah hutang. Masalah hutang. Orang kalau berhutang kemudian dalam hatinya dia niat tidak mau kembalikan, nah ini sudah merampas namanya. Merampas. Atau misalkan dia sudah mampu mengembalikan namun dia tunda-tunda untuk pengembaliannya. Na'udzubillah, kalau dia sampai dia meninggal, dia masih punya tanggungan hutang. Kalaupun dia berhak masuk surga karena dia banyak amal solehnya misalkan, masih ditahan oleh Allah. Belum boleh masuk surga. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih punya tanggungan hutang sampai dia menyelesaikan hutangnya. Ini berat. Karena dia semua itu masuk tadi. Wala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling makan harta antara kalian dengan cara yang batil. Dan salah satu bentuk azabnya, saya tadi lupa menyampaikan, Allah akan menghalangi doa orang-orang yang makan harta dengan cara yang batil. Dalilnya Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki. Yutilus safara ashhatha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ada seorang laki-laki dia musafir. Doanya musafir itu makbul berdasarkan hadis yang lain. Doa musafir itu mustajab. Dia musafir, bukan hanya musafir. Dia kehilangan perbekalan, sulit perbekalan, jauh dari keluarga, jauh dari hartanya. Pakaiannya berdebu, rambutnya berdebu. Dia butuh sekali pertolongan Allah. Orang yang menunjukkan kebutuhan dan kefakiran ketika berdoa,
ini juga doanya mustajab. Kemudian bukan hanya itu, dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Mengangkat tangan ini juga salah satu sunnah yang menjadikan doa seseorang itu besar peluangnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dia bertawassul dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi orang ini dia mengumpulkan faktor-faktor terkabulnya doa. Namun apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, namun dia makan dari yang haram. Dia minum dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Dia hidup dari yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doanya? Sekalipun dia mengumpulkan banyak sebab-sebab terkabulnya doa, tapi kalau seperti itu, dia makan dari yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, karena masalah harta ini, penyimpangan dan kezaliman yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang jauh dari ilmu, bahkan orang-orang yang sering ke masjid juga ya, terjatuh dalam fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita kepada orang tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pekerjaan kita sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan yang halal dengan cara yang halal. Mungkin hanya ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم